Romansa budaya Probolinggo memang kaya dengan cerita-cerita unik yang penuh warna. Karapan kambing yang jadi pembeda dibandingkan dengan daerah lain. Gerbek Maulid nggak kalah seru. Dan olahannya yang khas dari pesisirnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus di Jejak Anak Negeri. Karapan sapi memang sudah biasa, tapi kalau karapan kambing, ini baru beda dari yang lainnya. Gimana? Nggak kalah seru toh? Karapan kambing merupakan tradisi unik masyarakat Probolinggo. Karapan kambing di Probolinggo merupakan tradisi turun-temurun dari para leluhur suku Pandalungan yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan Madura. Sebelum karapan kambingnya dimulai, harus ada persiapannya dulu yo. Salah satunya adalah memasang alat-alat khusus yang menimbulkan bunyi yang cukup nyaring. Ini apa ya yang bikin beda sama karapan sapi Pak ya? Iya, iya. Pengaitnya ini pakai apa ya namanya Pak? Keleles. Keleles. Oh, nah ini Pak, Ya. biar larinya kenceng. Ya. Saya penasaran sama ini. Ini fungsinya buat apa? bunyi-bunyi biar tambah kenceng, kan takut kalau ada nyekes seperti itu. Oh, berarti pakai ini Bu ya? Ya. Kaleles merupakan rangka kayu yang diikatkan ke badan kambing. Ya, mirip seperti karapan sapi. Bedanya, ini versi kecilnya. Selain itu, ada juga rekeng dan kalonongan yang terbuat dari kaleng kecil, yang ketika kambingnya lari akan menimbulkan bunyi yang nyaring. Karapan memang yang terkenal itu karapan sapi yang ada di Madura, dan karapan kambing ini merupakan pembauran budaya Jawa dengan budaya Madura, terutama yang berada di pesisir pantai utara Jawa Timur, seperti yang ada di Probolinggo ini. Aturan pertandingan karapan kambing ini mirip dengan karapan sapi di Madura. Dua pasang kambing dipacu untuk mencari yang tercepat. Kambing yang bagus digunakan untuk karapan memiliki ciri bentuk kepala yang cenderung kecil, badan lurus, dan pangkal kaki depan yang terlihat lebih besar. Yaps, biasanya nih, kambing yang dijadikan karapan umurnya berkisar 3 bulan dan belum beranak. Tuh kan, lihat larinya ngebut bener, Rek. Kalau udah lari seperti ini, di ujung lintasan harus ada yang jaga nih. Walah dalah, karena nggak hati-hati, jadi kena tubruk deh. Jadi saat karapan kambing itu ada dua joki, ada joki belakang dan juga ada joki depan. Kalau yang belakang itu yang ngarahin kambingnya agar berjalan atau berlari di sesuai trek ya. Kalau yang di depan itu harus menangkap si kambingnya itu agar tidak lari jauh lagi, karena harus ditahan. Kalau nggak tahan, secapeknya dia akan lari terus. Waduh, ketabrak udah. Wah, pripun Pak nih? Joki karapan kambing tidak menaiki keleles seperti karapan sapi, melainkan berlari di belakangnya agar kambingnya berlari sesuai trek atau jalurnya. Selain itu, ada joki yang bertugas untuk menahan laju karapan kambing di ujung lintasan, agar kambingnya berhenti dan tidak terus berlari atau bahkan menabrak penonton. Waduh, nggak terima aku ditabrak karapan kambing. Sekarang aku mau adu lari sama kambingnya. 1, 2, 3. Aduh. Wah, nggak disangka Rek. Ternyata karapan kambing memang kambingnya itu larinya kenceng sekali, karena memang dipakai itu kambingnya memang kambing yang khusus, bukan kambing yang dipakai buat bertarung ya, seperti kambing-kambing yang ada di Garut. Nah, kalau di sini itu emang kambingnya yang tubuhnya itu ramping, kakinya juga kuat, makanya larinya itu kenceng banget. Wah,
gagal maning. Kambingnya kuenceng-kuenceng banget, Rek. Mungkin kambingnya ada titisan flash kali ya. Sabar yo, karapan kambing ini biasanya dilakukan ketika musim panen tiba. Acara Agustusan maupun memperingati acara besar di Probolinggo. Oh, siap. Awas dah. Daerah Ketapang di Probolinggo merupakan wilayah pesisir yang tidak jauh dari pusat kota. Masyarakat di daerah Ketapang banyak bekerja sebagai nelayan penangkap ikan, udang maupun kepiting. Untuk menangkap kepiting bakau ada banyak cara. Tapi kalau di Ketapang, kota Probolinggo, biasa menggunakan perangkap jaring seperti ini. Umpan yang dipakai biasanya ikan laut yang mempunyai bau amis yang menyengat, seperti ikan cucut dan ikan kecil-kecil lainnya. Ini menggunakan bubu namanya, dengan menggunakan ikan sebagai umpannya. Ya wes Pak, ini pasang dulu Pak yo. Ini. Kalau umpannya sudah siap, langsung aja yuk kita nyembur basah-basahan di tengah rawa dan kolam. Ya wes, kamu tunggu di pinggir saja ya ndah. Yang berat-berat biar aku saja. Oke, siap. Semangat ya. Yo iso yo. Perangkap yang ada di umpan ini akan ditaruh beberapa tempat di tengah maupun di pinggir rawa-rawa dan kolam. Dan ini kesusahannya kalau kita mau masang bubu ini. Kita harus turun ke rawa dan memasangnya itu agak sedikit di tengah ya Pak ya? Iya. Apalagi nih, tanahnya itu yang begitu, lumpurnya yang begitu dalam, bikin susah saat kita jalan, Rek. Nah, perangkap bubu ini akan diikatkan ke akar-akar pohon bakau. Setelah itu ditaruh dan disimpan sampai 1 atau 3 hari. Tenang, nggak perlu nunggu lama kok. Soalnya ada beberapa raka atau perangkap kepiting yang sudah ditaruh 2 hari yang lalu. Kira-kira ada nggak ya kepitingnya? Langsung aja yuk kita angkat perangkapnya. Wah, ada Pak. Dapat Pak. Dapat 3 Pak, langsung Pak. Wah. Nah ini nih Res, sekali angkat bubunya biasanya bisa dapat 3 langsung. Tapi kalau lagi nggak beruntung ya Pak ya, itu 0, nggak dapat apa-apa. Wih, mantap ini. Dapat kepitingnya, gede-gede lagi. Emang ampuh yo umpan ikannya. Mantap nih anak negeri. Ada. Wah, ada Pak ini Pak. Wah. Gede Pak ini Pak, kepitingnya Pak. Dapat lebih dari hampir di setiap perangkap yang kita taruh terdapat kepiting bakaunya. Asik, panen banyak nih kita. Kepiting bakau ini cangkangnya berwarna hitam agak kehijauan. Walaupun berbeda, kepiting bakau ini gak kalah enak loh sama kepiting laut. Alhamdulillah. Ini harus berhati-hati ya Reo, karena kepiting ini mempunyai capit yang sangat tajam. Dan ini kalau nyapit, sekali nyapit ini bisa merasakan sakitnya itu bisa 1 minggu lebih ya Pak ya? Iya. Nah, cara pegangnya ini dari belakang seperti ini. Tuh, nggak boleh ragu-ragu, karena kalau ragu pasti lepas ya Pak ya? Iya. Nelayan kepiting bakau di sini, kalau memegang harus bagian belakang kepiting. Tujuannya agar terhindar dari capitnya. Kalau sudah dipegang seperti ini, tinggal diikat capit dan badannya menggunakan tali tambang maupun tali rapia. Nah, kalau udah seperti ini, kepiting bakaunya siap untuk dijual ke pasar. Ataupun diolah menjadi makanan khas dari pesisir Probolinggo. Sebelum kepitingnya dimasak, kita harus cari dulu satu bahan lagi. Nah, yang kita cari adalah kerang puk-puk. Kebetulan nyarinya masih di lokasi yang sama. Ya, masih di sekitar muara sungai dekat pencarian kepiting tadi. Yang unik dari kerang puk-puk ini adalah proses pencariannya, di mana kita akan jongkok sambil menepukkan air dengan tangan. Dengan menepuk air seperti ini, membuat kerang puk-puknya akan muncul dari dalam lumpur atau pasir. Nah, karena itulah kerang ini dinamakan sebagai kerang puk-puk. Aduh, Pak. Ini Rek, resikonya kalau kita cari kerang dengan cara dibubuk ya. Ini tangan bisa kena tiram seperti ini. Ini tajam sekali, jadi kalau kena tangan bisa lecet ya Pak ya? Iya.
Kerang pupuk atau kijing sangat suka mengendap di dasar sungai yang berpasir maupun tanah yang berlumpur seperti di danau maupun sungai. Jadi harus hati-hati yo. Soalnya di sungai yang dekat laut suka ada batu karang yang cukup tajam. Kalau terpegang bisa menyebabkan luka. Waduh, hati-hati ya, Pif. Oh iya, biasanya kerang kijing ini cangkangnya berwarna kuning kehitaman. Kulitnya pun keras seperti marmer licin dan tidak berbulu. Kayaknya sih kerang pupuk alias kijing ini sudah cukup untuk dimasak dengan kepitingnya. Cukup ya, Pak, ya. Yang aku tahu nih ya, kalau di Jawa Tengah, pelas itu rasanya cenderung manis. Tapi kalau di sini, komplit bumbunya itu.